Hai sobat semuanya, welcome back to Belajar Ekonomi YouTube channel. Buat sobat yang belum subscribe, silakan subscribe. Oke, aku tunggu ya. Di video kali ini kita akan kupas tuntas tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kita mulai dari pengertian APBD. Menurut Permendagri nomor 21 tahun 2011, yang dimaksud dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran daerah tersebut. Yang membedakan antara APBN dan APBD adalah ruang lingkupnya. 2. Fungsi APBD. Pada Permendagri nomor 13 tahun 2006, APBD memiliki beberapa fungsi, di antaranya 1. Fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi pada APBN dan APBD sebenarnya hampir mirip, yaitu sama-sama bisa melaksanakan pendapatan dan belanja daerah di tahun bersangkutan. 2. Fungsi perencanaan. APBD menjadi sebuah pedoman bagi manajemen di dalam hal merencanakan sebuah aktivitas atau kegiatan pada tahun yang bersangkutan, di mana hampir mirip ya dengan APBN. 3. Fungsi pengawasan. APBD menjadi sebuah pedoman untuk bisa menilai apakah aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 4. Fungsi alokasi. APBD diarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan maupun mengurangi pengangguran, serta meningkatkan efisiensi serta efektivitas perekonomian. 5. Fungsi distribusi. APBD harus memperhatikan pada rasa keadilan dan kepatutan. 6. Fungsi stabilisasi. APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian pada suatu daerah. Fungsi-fungsi ini juga terdapat pada APBN, hanya yang membedakannya adalah semua fungsi ini didasarkan pada kebijakan dan kebutuhan tiap-tiap daerah. Adapun tujuan dari APBD adalah 1. Membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal. Tujuan fiskal yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah adalah meningkatkan penerimaan yang bersumber dari pajak dan mengurangi belanja pemerintah daerah. Kedua, meningkatkan pengaturan atau juga koordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan pemerintah daerah. 3. Menciptakan efisiensi terhadap penyediaan barang dan jasa. 4. Menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah. Kalau sudah paham mengenai tujuan APBD, kita lanjut ke sumber-sumber penerimaan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, sumber penerimaan maupun pendapatan daerah terdiri dari A. Pendapatan asli daerah atau PAD. PAD yang dimaksud terbagi menjadi 4 kelompok pendapatan, diantaranya 1. Pajak daerah, terdiri dari pajak hotel, restoran, tempat hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C, dan parkir. 2. Retribusi daerah. 3. Hasil pengelolaan kekayaan yang dimiliki daerah. Ini dipisahkan menjadi 3 bagian, yaitu bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan BUMN, dan bagian laba penyertaan modal pada perusahaan swasta. Jadi, kalau misalnya pemerintah daerah memiliki modal di perusahaan BUMD, BUMN, atau perusahaan swasta, maka nanti sebagian laba dari mereka akan disetorkan kepada APBD. 4. Pendapatan asli daerah lainnya yang sah berasal dari penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah, dan lain sebagainya. B. Dana bagi hasil. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Pasal 19 Ayat 1, dana bagi hasil atau DBH terdiri atas pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil pajak meliputi pajak bumi dan bangunan, bagian perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak penghasilan.
Sedangkan dana bagi hasil sumber daya alam meliputi kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas, dan pertambangan panas bumi. Besaran dana bagi hasil adalah sebagai berikut. 1. Besaran dana bagi hasil penerimaan negara dari pajak bumi dan bangunan dengan imbangan 10% untuk daerah. Jadi kalau kita selaku masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan, 10%-nya itu disetorkan kepada APBD. 2. Besaran dana bagi hasil penerimaan negara dari BPHTB dengan imbangan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah. 3. Besaran dana bagi hasil pajak penghasilan dibagikan kepada daerah sebesar 20% dan kepada pemerintah sebesar 80%. 4. Dana bagi hasil dari sumber daya alam ditetapkan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perlu diingat ya ini sobat-sobat semuanya, bahwa pajak yang kita sebutkan pada materi sebelumnya seperti pajak bumi dan bangunan, BPHTB, kemudian pajak penghasilan itu tidak murni 100% kepada negara. Ada yang dibagikan untuk pemerintah daerah. C. Dana alokasi umum atau DAU. DAU merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Cara menghitung dana alokasi umum sesuai ketentuannya adalah sebagai berikut. 1. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. 2. DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten maupun kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum. 3. DAU untuk suatu daerah kabupaten atau kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk daerah kabupaten ataupun kota yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah kabupaten atau kota. 4. Porsi daerah kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. 5. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal suatu daerah yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah dan potensi daerah. Jadi, dana alokasi umum setiap daerah itu pasti berbeda-beda tergantung tingkat kebutuhannya. D. Dana alokasi khusus atau DAK. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu. Tujuan dana alokasi khusus ini untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kegiatan khusus tersebut seperti 1. Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan alokasi umum. 2. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Ya, seperti namanya, berarti dana alokasi khusus ini adalah dana yang tidak disebutkan pada dana alokasi umum dan untuk kebutuhan tertentu. Selain komponen penerimaan tadi yang sudah kita bahas, dalam APBD juga ada komponen pengeluaran atau belanja-belanja daerah. Di antaranya 1. Belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai daerah, belanja bunga untuk cicilan utang, ada belanja subsidi, ada belanja hibah, belanja untuk bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, dan pemerintah desa maupun partai politik. 2. Belanja langsung terdiri dari ada juga belanja pegawai di dalamnya, ada belanja barang dan jasa, ada juga belanja modal. 3. Pembiayaan. Ini tergantung kepada kondisi APBD defisit atau surplus. Jika APBD defisit, maka pemerintah harus membayar kekurangan biaya tersebut. Sedangkan jika terjadi surplus, maka pemerintah akan menerima kembali kelebihan dana tersebut. Dalam perihal penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, ini mirip dengan penyusunan pada APBN. Alur penyusunan APBD akan ditetapkan sebagai berikut. 1. Pemerintah daerah menyusun RAPBD. 2. Pemerintah daerah mengajukan RAPBD kepada DPRD untuk dirapatkan perihal persetujuan atau tidaknya. 3. Jika DPRD memutuskan untuk menyetujui RAPBD tadi, maka RAPBD tersebut akan disahkan menjadi APBD. Jadi siklusnya hampir mirip dengan
APBN. Part yang terakhir adalah pengaruh APBD terhadap perekonomian. Pengaruh APBD terhadap perekonomian diantaranya: 1. APBD dapat digunakan pemerintah daerah untuk menjaga kestabilan serta memperbaiki perekonomian masyarakat daerah. 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berinvestasi. 3. Rasa percaya masyarakat akan semakin meningkat jika APBD mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 4. Memperluas kesempatan kerja masyarakat daerah alias mengurangi tingkat pengangguran. 5. Meningkatkan jumlah investasi masyarakat daerah dan nasional atas potensi daerah tersebut, sehingga perekonomian daerah tersebut akan meningkat lagi. Bisa kita simpulkan ya teman-teman bahwa APBD ini sangat mempengaruhi perekonomian suatu negara. Jadi, penyusunannya sampai tahap pelaporannya dan pertanggungjawabannya harus benar-benar dilaksanakan oleh pihak yang berwenang. Kita selaku masyarakat bisa kita kawal supaya penyusunan sampai dengan pelaksanaan APBD ini bisa berjalan dengan baik demi mencapai kemakmuran bersama. Sekian penjelasan mengenai APBD, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.